Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alhamdulillah pagi hari ini kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan aktivitas kita meskipun kita masih dalam suasana musibah virus corona ini, ya. Kita ingin mengingatkan kembali kepada diri kita, masyarakat kita, dan para pemimpin kita bahwa virus ini datang, ya, dari Allah, ya. Virus ini makhluk Allah. Corona ini tidak punya kehendak. Corona tidak punya iradah untuk melakukan sesuatu, ya. Ini dia hanya virus hidup sesuai dengan sunatullah. Dia mencari inang satu ke inang yang lain untuk bertahan hidup. Itu saja, itu semua ini kehendak Allah. Dan pasti Allah menurunkan wabah corona ini ada maksudnya, ya, ada tujuannya. Maka kita harus bisa mengambil hikmah, ya, sebagai bangsa yang kita mengakui di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi kita mengakui bahwa bangsa kita ini bangsa yang bertuhan, gitu ya. Jangan sampai kita di dalam artikel ini kita sebut, gitu ya, kita contohkan bagaimana filosofi yang telah diungkapkan oleh Friedrich Nietzsche yang terkenal dengan ungkapannya God is dead, itu bahwa Tuhan sudah mati, ya, dimana ini adalah sebuah simbol bahwa masyarakat sudah tidak perlu Tuhan lagi. Bahkan Tuhan sudah mereka bunuh, kata Nietzsche, gitu. Digambarkan dalam tulisannya, gitu ya, tentang perumpamaan orang gila yang mengatakan bahwa Tuhan sudah mati itu. Nah, tapi kemudian filosofi God is dead ini berkembang, ya, falsafah kematian Tuhan ini dikembangkan oleh beberapa filosof yang intinya, gitu ya, kemudian memang dalam masyarakat itu sudah tidak diperlukan lagi, ya, nilai-nilai Tuhan, ya, nilai wahyu itu sudah tidak perlu lagi. Jadi dalam agama kita ini harus memahami sesuatu, ya, dengan 3 ilmu sekaligus, gitu, yang disebut dengan ilmu indrawi atau empirical knowledge. Itulah, kita dikaruniai panca indera. Dalam memandang corona ini kita harus memahami dengan panca indera kita. Disitulah para ahli, gitu kan, sudah meneliti, kita percaya pada mereka sudah meneliti masalah virus, karakteristik virus dan sebagainya dengan panca indera mereka ini. Yang kedua, kita menggunakan ilmu akli, ya, kita menggunakan penalaran kita, ya, dan yang ketiga juga menggunakan ilmu wahyu. Nah, jadi kalau hanya menggunakan penalaran dan indrawi saja, kita nggak beda nanti dengan Cina, Amerika, Italia, gitu ya. Nah, kita beda, gitu loh, sebagai bangsa kita beda. Kita memahami bahwa hal terpenting dari masalah corona ini adalah ketakwaan. Ini ada maksud, tujuan terpenting itu bukan sekedar bahwa segera virus ini sirna, ya, wabahnya sirna, tapi hal terpenting adalah apakah kita semakin dekat dengan Allah atau tidak, gitu. Itu sebetulnya yang tanda-tanda itu. Ini adalah ayat Allah, ya. Virus ini ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, tanda-tanda tentang adanya Allah itu. Jadi ini kita pahami, ya, dari ilmu wahyu. Itu nggak bisa kalau hanya hanya dari ilmu indrawi atau ilmu akli. Nah, di situ, ya, kita lihat. Makanya dalam suasana seperti ini, gitu ya, bukan berdebat tentang tentang masalah kekuasaan. Itu banyak sekali kita lihat, ya, perdebatan di media massa ini, ya, masih masalah kekuasaan. Berarti masalah ini masalah serius, kan, masalah yang serius, bukan sekedar virus ini mengancam kehidupan, ya, tapi yang serius lagi adalah bagaimana cara kita memahami kehidupan itu. Ya, inilah kaitannya dengan dunia pendidikan kita juga, karena dunia pendidikanlah yang melahirkan para dokter, yang melahirkan para politisi, yang melahirkan para pedagang, yang melahirkan semua pemimpin-pemimpin kita itu, ya.
Jadi ini penting sekali dalam memahami manusia itu sendiri gitu ya. Jadi kalau dalam pandangan Islam ya kan, kalau namanya musibah dari Allah gitu ya, kita maka secara manusiawi ya kita diperintahkan untuk menjaga diri sebaik-baiknya, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, bagaimana dalam menghadapi wabah seperti ini ya. Tetap ya persepsi kita ya, keimanan kita adalah memahami ini dari Allah, tetapi secara syar'i, secara manusiawi kita diperintahkan untuk menjaga diri, karena kan diri kita, tubuh kita ini amanah dari Allah, harus kita jaga ya, karena dengan kesehatan itu kita bisa melakukan ibadah pada Allah ya, kita jaga itu ya. Adapun kalau orang kena sakit itu sudah takdir ya, nah, kita harus berusaha untuk menjauhi itu ya, melari dari satu takdir ke takdir yang lain. Nah itu tuh jadi falsafah kita memahami corona ini gitu ya, dan penyakit-penyakit yang lain itu seperti itu betul-betul tujuan utamanya itu adalah kedekatan kepada Allah, itu yang paling penting ya. Jadi jangan sampai ya wabah ini kemudian nanti berlalu ya, bukannya tambah dekat dengan Allah malah tambah durhaka. Diingatkan oleh Allah nggak ingat juga gitu, nggak mau dekat juga gitu, nggak mau menyadari tentang hakikat dirinya sebagai manusia, sebagai hamba Allah ya, malah berani mengabaikan larangan, perintah dan larangan Allah, tentunya Allah SWT. Nah, jadi artikel ini kembali mengingatkan pada kita gitu ya, pentingnya kita memiliki cara pandang Islami gitu. Itulah worldview ya, worldview Islam ya, dalam memahami realitas kehidupan kita, termasuk memahami masalah wabah corona ini. Nah itu pentingnya. Jadi kan kita sudah belajar bagaimana Eropa menjadi sekuler ya, bagaimana di situ Nietzsche, Machiavelli dan sebagainya memahami bahwa tujuan terpenting itu adalah survive gitu loh. Itu dianggap tujuan terpenting karena mereka memang tujuan hidupnya di dunia. Sedangkan kita orang Islam, kita diajarkan tujuan hidup kita bukan dunia, tujuan kita itu akhirat. Dunia ini hanya jembatan kita menyeberangi ya kan, menyeberangi alam yang abadi, kehidupan kita yang sesungguhnya ya. Jadi itulah yang dikatakan Raja Ali Haji di barang siapa mengenal dunia taulah ia barang yang terperdaya, barang siapa mengenal akhirat taulah ia dunia itu mudarat gitu ya. Jadi makanya kalau orang yang tujuan hidupnya dunia ya, menganggap bahwa musibah ya, kematian itu sesuatu yang segala-galanya dari akhir kehidupan gitu. Nah kita tidak, kita hidup ini kan berjalan dari alam arwah ke alam rahim, kemudian kita ke alam dunia. Setelah ini kita akan berjalan lagi gitu ya, masuk ke alam satu lagi, alam barzah, dan kemudian alam akhirat itu. Itulah kehidupan yang abadi. Nah tujuan kita ke sana ya. Jadi kita harus memahami itu supaya kita tidak panik ya, tidak stres, tapi juga tetap ya tidak sembrono, karena jangan mengabaikan ilmu yang diberikan oleh Allah ya, terutama ilmu yang berasal dari panca indera, juga ilmu yang berasal dari akal kita, dan ilmu yang berasal dari wahyu ya. Itu kita gunakan. Kita mengakui otoritas para dokter, para ahli virus, kita akui itu. Mereka telah meneliti masalah ini dan kita ikuti, tapi jangan lupakan dimensi yang satu lagi, yaitu ilmu wahyu itu yang menjelaskan bahwa fenomena alam ini termasuk virus ini adalah bagian dari ayat-ayat Allah ya. Demikian ya, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita, bermanfaat untuk kita semakin faham dan semakin terdorong untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.